Cocok di La Maura, Gary Cardinale kebut stadion baru untuk AC Milan. Pemilik AC Milan Gary Cardinale tengah mempercepat rencana pembangunan stadion baru di La Maura. Proyek tersebut bernilai sekitar 600 juta euro. Wali kota Milan BP Sala mengonfirmasi jika keterlambatan birokrasi yang tak berujung mendorong AC Milan dan Inter Milan untuk mempertimbangkan tempat lain sebagai alternatif membangun home base baru mereka. Menariknya, kedua klub tersebut tidak memilih tempat yang sama, melainkan ingin membangun stadion sendiri. Untuk Rossoneri, tempat yang dipilih adalah wilayah La Maura yang lokasinya tidak jauh dari kompleks San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, untuk memuluskan langkah tersebut, Gary Cardinale dan Redbird Capital langsung menunjuk CAA Icon sebagai konsultan, sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab mencari investor baru. Rencananya pembangunan stadion dengan kapasitas 60 hingga 70 ribu tempat duduk tersebut akan menelan biaya sebesar 600 juta euro dan desainnya harus dimulai dari awal setelah proyek katedral oleh Populous dihentikan. Di sini Milan menghadapi tantangan serius karena 3 anggota Dewan Kota telah mengajukan mosi untuk menghentikan pembangunan di area Parco Agricolo Sud demi melindungi lingkungan. Tidak dapat diterima bahwa investor swasta berpikir mereka dapat membangun stadion berkapasitas 70 ribu tempat duduk, kata anggota Dewan Kota Enrico Fedrigini. Sementara untuk Inter Milan, sepertinya mereka akan melirik area Assago, di mana sudah ada pusat perbelanjaan besar dan arena indoor untuk konser yang tersedia di sana. Brahim Diaz diharapkan bisa turun saat AC Milan jumpa Tottenham. Brahim Diaz diharapkan sudah dalam kondisi kebugaran terbaik tengah pekan esok saat AC Milan bertandang ke markas Tottenham Hotspur di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 9 Maret. Saat AC Milan kalah 1-2 dari Fiorentina di lanjutan laga Serie A Minggu dini hari 5 Maret, Brahim Diaz tidak turun di pertandingan tersebut. Pemain asal Spanyol ini mengalami cedera lutut minor di sesi latihan dan harus berkonsultasi dengan tim medis klub untuk memulihkan kondisinya. Dia sendiri lalu diragukan tampil ketika Milan terbang ke London tengah pekan esok untuk menjalani laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Tottenham Hotspur. Namun berdasarkan laporan yang dihimpun dari Sky Sport Italia, Diaz tampak sudah mulai berlatih lagi di pusat latihan Milanello. Meski berlatih terpisah dengan rekan-rekan setim lainnya, dia sudah dibolehkan untuk berlatih dengan bola dan tidak hanya terfokus di pusat kebugaran klub saja. Diharapkan pemain pinjaman dari Real Madrid itu bisa ikut masuk skuad pada laga melawan Spurs nanti, meskipun mungkin baru akan turun dari bangku cadangan. Sepanjang musim 2022-23 ini, Diaz merupakan pemain andalan Stefano Pioli sebagai sumber kreativitas Milan dari lini tengah. Dari 28 laga yang sudah dimainkannya sepanjang musim, Diaz total sukses mencetak 5 gol dan 2 assist bagi Il Diavolo Rosso. Malick Thiaw jadi pemain terburuk AC Milan versus Fiorentina. Gazzetta dello Sport dan Il Corriere dello Sport memilih Malick Thiaw sebagai pemain terburuk dalam laga AC Milan melawan Fiorentina dini hari kemarin. Media tersebut menyorot jika fokus para pemain Rossoneri sudah berada di London untuk laga Liga Champions. Pasukan Stefano Pioli menderita kekalahan 2-1 di Stadio Franchi pada hari Minggu dengan gol-gol dari Nico Gonzalez dan Luka Jovic untuk tim asal Tuscan dan Theo Hernandez untuk juara bertahan Serie A. Milan mengunjungi Tottenham di London Utara pada 9 Maret di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dan menurut Gazzetta, Rossoneri tidak sepenuhnya fokus pada pertandingan melawan Fiorentina dengan pertandingan besar di depan mereka. Milan sudah ada di London, tulis Gazzetta pada edisi cetak hari Minggu.
Bek Jerman Thiaw, salah satu pemain terbaik Milan dalam 4 pertandingan sebelumnya, semuanya dimenangkan oleh Rossoneri tanpa kebobolan. Namun kini dia adalah pemain terburuk di Stadio Franchi menurut Gazzetta dan Core Sport. Cabral memberinya pelajaran di jam pertama. Malik hampir tidak melihatnya dan membuat banyak kesalahan saat menguasai bola. Kembali ke bumi. Tulis peringkat kertas merah muda Thiaw 4,5/10 sama dengan Il Corriere dello Sport. Jauh lebih meragukan dari biasanya dan manifestonya adalah ketika dia mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Cabral setelah sentuhan pertama yang buruk. Tulis surat kabar yang berbasis di Roma itu. Ante Rebic mendapat rating yang sama dengan Thiaw di Gazzetta, di mana hanya Mike Maignan 7 dan Theo Hernandez 6 yang mendapatkan nilai bagus. Dibanderol murah, Milan incar Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. AC Milan tertarik datangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea di bursa transfer musim panas nanti. Harga gelandang tengah tersebut mencapai 25 juta euro. Rossoneri berhasil mendatangkan pemain muda Belgia Asser Franks dengan status pinjaman di musim panas lalu dari VfL Wolfsburg. Namun sayang, sang pemain kurang berkontribusi dan kemungkinan besar akan dikembalikan ke Jerman. Kondisi ini membuat AC Milan harus segera mencari alternatif baru sebagai penggantinya. Kabar terbaru menyebutkan jika Ruben Loftus-Cheek masuk dalam radar Rossoneri. Menurut laporan jurnalis Daniele Longo dari calciomercato.com, Chelsea dengan senang hati akan melepas Loftus-Cheek di musim panas nanti jika ada penawaran yang datang untuknya. Harga yang dipatok sebesar 25 juta euro. Meski terlihat cukup mahal, namun status kebintangan sang pemain dan perannya yang cukup vital di lini tengah Il Diavolo akan membuat Milan cukup senang. Untuk tahap selanjutnya, pihak Rossoneri harus berusaha meyakinkan agar sang pemain bersedia pindah ke Italia Utara. Salah satu faktor yang bisa membantu adalah pengalaman Fikayo Tomori yang memperoleh kebahagiaannya di Lombardia. Ruben Loftus-Cheek sendiri merupakan pemain berkebangsaan Inggris yang sejak usia dini sudah bergabung dengan tim akademi Chelsea. Namun sayang, dalam beberapa tahun terakhir, pemain 23 tahun tersebut gagal bersaing di skuad utama The Blues. Klub asal London Utara itu pun baru saja melakukan transfer besar-besaran di musim dingin kemarin, yang membuat mereka diprediksi akan menjual banyak pemain di musim panas nanti demi menurunkan beban gaji yang harus mereka bayar.